Halo teman-teman, baiklah pada saat ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang akuntansi persediaan. Tapi sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Melior Mimpuno. Yang kedua ada Gregorius Sundalangi. Dan yang ketiga ada Saron Kondoy. Dan yang keempat ada Tara Surento. Kita masuk pada definisi persediaan. Definisi persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sistem akuntansi persediaan memiliki tujuan untuk mencatat setiap mutasi dan setiap jenis persediaan yang dimiliki dan disimpan oleh perusahaan. Sistem ini berhubungan dengan penjualan dan retur penjualan, serta pembelian dan retur pembelian. Yang pertama itu menyajikan informasi tentang persediaan mulai dari pengakuan persediaan sampai proses penerimaan dengan prosedur yang baku. Yang kedua memberikan informasi persediaan yang tersedia dan perhitungan tingkat pengendalian persediaan. Yang ketiga sebagai pengendalian persediaan sehingga bisa dilakukan perhitungan persediaan secara ekonomis. Selanjutnya ada fungsi persediaan. Fungsi ekonomis sizing untuk mengurangi biaya tiap unit saat proses produksi dengan mempertimbangkan penghematan seperti diskon pembelian dan biaya pengangkutan yang lebih murah. Yang kedua, fungsi antisipasi agar persediaan aman apabila ada keterlambatan pengiriman atau ketidakpastian permintaan barang agar produksi tidak mengalami gangguan. Yang ketiga, fungsi decoupling agar semua permintaan pelanggan bisa terpenuhi tanpa bergantung pada supplier. Selanjutnya kita masuk dalam persediaan pada laporan keuangan. Pada laporan keuangan, penilaian persediaan yang digunakan harus dijelaskan secara garis besar, misalnya menggunakan metode FIFO. Persediaan barang dagang umumnya ditemui di laporan neraca dan laporan laba rugi. Di laporan neraca, persediaan dikategorikan dalam aset atau aktiva lancar dan menunjukkan nilai barang yang ada pada akhir periode akuntansi. Pada laporan laba rugi, cara yang digunakan untuk menilai persediaan akan menentukan nilai persediaan awal, persediaan akhir dan harga pokok penjualan, serta laba kotor yang diperoleh perusahaan. Persediaan barang antara tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan tahun yang akan datang saling berkaitan sehingga bisa memprediksi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan serta posisi keuangannya di waktu sebelumnya, saat ini, dan akan datang. Berikut kita masuk dalam jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku, barang atau bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi, mencakup barang mentah atau bahan-bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi, contohnya logam atau pabrik manufaktur atau kertas untuk percetakan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Barang yang sedang dalam proses produksi tetapi belum selesai. Ini mencakup biaya tenaga kerja dan biaya baku yang telah digunakan dalam produksi tetapi belum mencapai tahap selesai. Selanjutnya kita masuk dalam metode pencatatan persediaan. Yang pertama ada metode perpetual. Ketika menggunakan cara perpetual atau mutasi persediaan, harus mencatat setiap mutasi persediaan secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Nilai persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP langsung ada pada catatan akuntansi selama tahun berjalan. Yang kedua, metode fisik. Persediaan tercatat di kartu persediaan hanya saat ada tambahan pembelian persediaan barang, mutasi akibat persediaan barang karena ada pemakaian yang tidak dicatat di kartu persediaan. Rumus HPP adalah persediaan awal ditambah biaya pembelian dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya metode penilaian persediaan.
Yang pertama, metode harga perolehan atau cost. Persediaan dinilai berdasarkan biaya perolehannya. Beberapa metode yang digunakan termasuk FIFO atau LIFO dan metode rata-rata berponderasi. Yang kedua, metode nilai realisasi bersih. Persediaan dinilai berdasarkan nilai jualnya dikurangi dengan biaya pemasaran dan penjualan. Selanjutnya kita masuk pada metode FIFO atau first in first out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang masuk ke persediaan adalah yang pertama keluar. Ini cocok digunakan untuk situasi di mana harga pembelian relatif stabil atau naik. Berikutnya yaitu metode LIFO atau last in first out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang terakhir yang masuk ke persediaan adalah yang pertama keluar. Ini cocok digunakan dalam situasi di mana harga persediaan terus meningkat karena dapat mengurangi laba kena pajak. Lalu metode rata-rata berponderasi atau Weighted average. Metode ini menghitung nilai rata-rata dari seluruh barang yang ada dalam persediaan. Ini dapat digunakan ketika perubahan harga relatif stabil. 3. Pengendalian persediaan. Yang pertama, manajemen persediaan adalah proses mengelola persediaan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa memiliki persediaan yang berlebihan. Yang kedua, metode ini seperti just in time atau JIT dan analisis ABC digunakan untuk mengoptimalkan persediaan dan mengurangi biaya penyimpanan. Kita masuk pada biaya persediaan. Yang pertama, biaya persediaan mencakup waktu pembelian. Biaya penyimpanan seperti sewa gedung, asuransi, dan pemeliharaan. Biaya asuransi dan biaya pengangkutan. Yang kedua, biaya penyusutan juga bisa diperhitungkan untuk persediaan yang memiliki masa pakai terbatas, seperti persediaan barang dalam proses. Kelima, pencatatan persediaan. Persediaan dicatat dalam neraca sebagai aset. Nilai persediaan harus mencerminkan biaya perolehan atau biaya realisasi bersih, tergantung pada metode penilaian yang digunakan. Setiap transaksi persediaan seperti pembelian, pengeluaran, dan penyesuaian dicatat dalam buku besar. Yang keenam, periode penilaian persediaan. Persediaan biasanya dinilai pada akhir setiap periode akuntansi yang biasa bulanan, kuartalan, atau tahunan. Penilaian ini penting untuk menghitung laba rugi bersih dan menentukan nilai aset persediaan dalam neraca. Yang ketujuh, penyesuaian persediaan. Penyesuaian persediaan biasanya diperlukan pada akhir periode untuk mencocokkan persediaan fisik dengan catatan akuntansi. Ini dapat termasuk menghitung persediaan fisik dan membandingkannya dengan catatan persediaan untuk mengidentifikasi perbedaan. Yang kedelapan, pelaporan persediaan. Persediaan dicatat dalam neraca sebagai aset. Laba atau rugi yang dihasilkan dari perubahan nilai persediaan dicatat dalam laporan laba rugi. Yang kesembilan, pengaruh akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan dapat berdampak signifikan pada laporan keuangan perusahaan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pengaruh ini juga dapat mempengaruhi perpajakan perusahaan, karena metode penilaian persediaan seperti LIFO dapat mempengaruhi laba kena pajak. Demikianlah hasil dari video materi pembelajaran kami hari ini. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.